Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Saudaraku semua, penyimak, pengintip, penikmat Ribat Akli Salim dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat berdakwah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pada kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah saya bersama saudara hijrah yang kemarin ada permintaan dari kalangan ro'yah biasa, bahasanya dari kalangan ro'yah biasa, tetapi beliau juga ikut ingin menyelamatkan diri dari sesatnya akidah. Akhirnya beliau ikut menyelamatkan dirinya untuk pergi dari sesatnya akidah. Nah, insya Allah kita akan wawancara atau podcast dengan beliau. Ini kami di mana ini Pak? Di Jaten. Di Jaten. Jaten, Karanganyar, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelumnya kita sapa. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Sakit kenalan Rumin, bisa kenalan dulu nama. Ya. Namanya siapa? Ya, nama saya Mbah No, gitu aja panggilan saya Mbah No. Mbah No. Ya. Saya Masuk jamaah jamaah Islam jamaah itu tahun 1996 ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti sudah menikah. Nah, waktu itu sudah menikah, anak saya sudah 2 waktu itu. 2. Ya. Jenengan tertarik ngaji sebab saya tahu dulu, setahu saya itu kalau memaknai Quran itu satu persatu kata itu dituntun istilahnya. Ya, rumangsa saya. Saya merasa wah ini yang paling betul. Wah ini karena dimaknai persatu kata. Wah, di situ saya bahkan dulu kan masih jarang sekali pengajian Jadi, waktu itu. Tapi jenengan sudah dari dulu sebelum tahun 1996 ya. Iya. Itu sampun Islam jenenge. Oh, sampun Islam. Pun tertib sholat berjamaahnya tertib sudah. Oh, saya sholatnya sudah tertib sesuai dengan orang Islam. Kalau dulu sholat saya belum tertib waktu itu karena orang tua saya kan ya masih penganut animis Bang. Kejawen ya gitu. Jadi jenengan akhirnya masuk Islam jamaah Cokam itu tertarik dengan cara pengajiannya. Ya, pengajiannya itu rutin. Nah, saya wah ini yang bisa istiqomah seperti ini. Nah, rumah saya seperti itu. Ya, perasaan saya seperti itu. Tadi sampean tertarik itu ya. Iya. Tadi termasuk kekompakan, kerukunan. Iya. Ini jangan tertarik. Iya, tertarik itu karena wah ini Islam kan saudara Islam lah. Perasaan saya di situ itu, wah saudara memang ini hakikat saudara Islam. Lah kok ya seperti itu. Nah, setelah saya tahu kok saya merasakan kok sana Islam sini Islam kok dipecah-pecah gitu loh. Nggak bisa menyaudara loh. Ini ada apakah kan dengan kroso bapak atau Mbah No kroso atau terasa itu semenjak tahun berapa Mbah? Tahun merasa nih bahwasanya di Islam jamaah kok ternyata kok termasuk kelompok ini. Ingat boten tesih kemutan boten? Masih ingat enggak? Misi tahun 2004. Itu sudah terasa? Sudah terasa. Tahun 2004 itu saya sudah terasa karena saya cari ilmu bukan di situ tok. Oh, itu. Karena saya mau keluar cari ilmu dan dulu di HT itu ada kajian kan gitu. Oh, jenengan apa kok di HT? Karena ada kajian. Berarti sampean juga pegang HT saat itu? Iya.
Memang sama tadi apa posisinya kerjanya apa? Oh, keamanan. Kerjanya saya cuma jogo pager Mas. Jadi cuma apa buruh gone perusahaan lah. Oh iya, tapi bawa HT ya saat itu. Tapi termasuk HT ini ku alatnya. HT itu ya alatnya untuk anu. Lah kan HT untuk anu apa-apa bisa, untuk refer anu apa itu? Channelnya kan banyak. Lah itu ada kajian untuk memantau gedung rakyat bisa. Dulu kan gini juga ya. Dulu kan di Sukoharjo Utara itu kan pernah ada kajiannya, kajian asrama. Iya betul itu. Itu kan sempat tiap pagi itu kan bawa HT itu ya. Sama sudah ikut tadi. Iya ikut. Pakai HT itu ya. Pakai HT tiap pagi itu Mas. Tapi diam-diam jenengan juga buka channel-channel yang lain. Waktu itu. Ya saya buka-buka channel yang lain. Pokoknya yang di TV itu kalau pagi kan ada penyejuk kolbu itu pasti saya lah kok ini kok dalilnya kok kontradiksi ini gimana kan gitu perasaan saya gitu. Jadi sejak 2004 berarti jenengan enggak lama ya, berarti misalnya tahun 1996 itu masuk jamaah atau sampai 2004 berarti kan 8 tahun kira-kira ya. Kira-kira 8 tahun itu ada sebuah apa ya ngintip pengajian lain ya. Iya. Tapi jenengan di jamaah waktu itu sempat semangat nih, Mbah. Wah, semangat. Bahkan saya dakwah untuk mengajak ke ke kelompok ini, mengajak teman-teman saya itu ngaji di situ karena saya semangat karena untuk mendakwai biar selamat karena ada ayat surga, ada ayat yang namanya ku anfusakum wa ahlikum naro, saya nisbatkan ke situ kan gitu loh. Contoh jenengan berarti pernah acak-acak ya, pernah door to door. Kalau dalam bahasa dulu namanya amar ma'ruf ya. Amar ma'ruf ya. Saged nyontone piye misalnya, contohnya misalnya rencang no piye, lek ngandani. Oh, gini Mas. Kita kalau ingin masuk Islam, Islam yang tenanan gitu, bukan kata-kata nih jari-jari nih. Nah ini ngaji tenanan, ngaji satu-satu perkata dianu. Nah itu setahu saya itu peran itu sudah betul. Nah, luput. Jadi jenengan saat itu mengamar ma'rufi, ajak beramar ma'ruf supaya jenengan diterima ajakan ini. Jadi siapa saja, tapi jangan termasuk kendel loh. Jadi Mbah Noy termasuk bahasanya ya, berani ya, berarti ajak-ajak itu berani karena merasa bahwa golongan ini paling bisa menyelamatkan. Iya, ya seperti itu, perasaan saya seperti itu. Berarti jenengan menganggap selain golongan ini waktu itu tersesat. Iya waktu itu meskipun dia sudah Islam tetap saya ajak ke situ. Wah, masya Allah ya seperti itu. Terus jenengan sengaranya tersesat saka apa nih? Dari mananya? Karena tidak berjamaah. Tidak berjamaah, tidak berimam. Karena maknanya jamaah harus ada imamnya itu loh. Gimana lagi? Lah kok di situ seperti itu maknai jamaah itu. Jadi satap tariku hadimilah alas-alasin bahasa BN sintani bahasa bunafinar bahwa hidatun fil janah bayal jamaah itu firqah itu. Sampai apal orang awam sampai apal dalile sampai karena itu terus yang terus ya. Itu. Jadi sampai itu terus jadi agama Islam pecah jadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Siapa yang satu itu adalah jamaah jenengan itu berarti. Luar biasa sekali. Jadi jenengan sempat semangat. Berarti sama kalau ngaji ya bawa kitab yang diperintahkan kitab sholat, kitab adab adilah. Semangat termasuk jenengan. Masya Allah. Karena saya takut. Karena udah diancam di situ. Kalau tidak ngaji, tidak taat Pak Imam, neraka loh. Ini gimana ini ya? Masya Allah, seperti itu. Tapi saat itu pas dengan takut itu kira-kira ya dalam benak hati itu ikhlas beribadah apa ikhlas karena takut, Mbak? Oh, ikhlas karena takut, jelas itu. Karena ada ancaman embel-embelan itu. Karena apa? Setahu saya di situ itu ikhlas itu bagaimana? Itu ikhlas itu ya
krono Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, tidak ada niat lain. Nah, tapi kan harus taat pada Pak Imam. Kira-kira ini seperti itu lah, gimana? Kenyataannya jenengan nggak butuh persaksian ya. Jadi kan cara istilahnya jenengan dikatakan ikhlas ya gak iso ikhlas. Aslinya kan mau butuh persaksian agar disaksikan tertib. Oke, itu. Jadi terkait kemudian satu lagi atau beberapa pertanyaan mungkin. Di Islam Jamaah itu menerapkan kalau beramil kan jelas. Ya. Ada namanya infak persenan lah jenengan. Jenengan juga tertib infak persenan. Dulu tertib. Iya dulu. Tertib. Saiki ojo. Iya. Dulu tertib bahkan. Iya tertib. Jadi jenengan termasuk ya aktif loh. Dan meyakini bahwa itu adalah itu anunya seperti ini loh. Kalau kamu misi sambung Pak Imam, inilah bukti sambungnya. Kita harus itu store persenan itu. Masya Allah seperti itu. Jadi sambung Pak Imam itu ya terang-terangan. Iya. Jadi jenengan memang niatnya waktu niku bayarnya memang nyambungnya awak ini gini. Pak Imam seperti itu. Allah wala quwata illa billah. Sama juga mendalami hal itu ya. Jadi kekeh, jadi aslinya mendalami itu jenengan juga semangat membayar ya semangat. Perasaan saya, inilah sabilillah saya seperti ini, infak sedekah saya seperti ini. Dalam perjalanan bahasa dalam perjalanan. Ya, gimana? Jenengan pernah nggak menaruh kecurigaan duit saya itu dibawa kemana? Pernah nggak? Oh, nggak pernah Mas, nggak tahu saya nggak pernah. Setahu saya orang awam seperti ini, pokoknya percaya kalau di yang mengumpulkan uang itu amanah, orang amanah. Disalurkan pada tempatnya, bukan didolimi. Seperti itu setahu saya. Iya, oke. Ini Mbak. Jadi dulu 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu kan Pak Imam. Kita panggilnya dulu Pak Amir ya. Pak SA itu Sultan Aulia itu kan pernah off-road ya Mbak. Di daerah jenengan sini ya. Iya. Jadi di daerah sini di Karanganyar Barat jenengan, saya tanya perasaan jenengan melihat imamnya yang seperti itu, sedangkan jenengan juga nyambut gawe ini ya mung Joko Pager. Terus itu waktu itu masih husnudon bila fine aja apa enggak enek. Iki kok Amir kok yang ini pernah enggak anu. Ada Mas, ada pertanyaan di situ. Waktu itu kan saya jaga itu. Oh, jaga jenengan. Saya jaga. Oh, ikut jaga. Namanya BP loh. Oh, BP itu. Polo parkir ya. Seperti itu. Masya Allah. Nah, saya jaga. Loh, ini keluarga keimaman seperti ini, berpakaiannya seperti ini. Ya jadi jenengan nonton. Iya, nonton langsung. Iya, berpakaiannya seperti ini, wanitanya berpakaiannya seperti ini. Masya Allah. Nah, kok nggak seperti orang-orang alim, yang alim betul-betul itu ngurusi agama itu loh. Kok seperti ini? Lah, ini manfaatnya apa? Untuk agama ini manfaatnya apa? Saya bertanya di dalam hati Mas itu, pasti itu. Ini tidak saya rekayasa saudaraku, ini saya bertanya langsung dan beliau mengungkapkan ini adalah ilham saya, pertanyaannya seperti itu. Jadi nggak ada rekayasa ini. Jadi jenengan saat itu tahu ya. Jadi Pak Imam saat itu off-road itu persiapan off-road di sini kan tahu ya dengan moge-moge motor-motor besar, pakai celana lepis-lepis, pakai gelang kualungan. Itu kan aksesorisnya. Jadi perasaan jenengan sudah bertanya seperti itu. Walaupun kita nggak sudon sih itu harta siapa. Tapi kan itu kan cara bahasane wong Jawa kok ora dadi panutan kan tentang ini. Yang di bawah disuruh mujahid. Lalu yang di atas berfoya-foya persis kalian jangan ngendika nih wau. Jadi apa manfaatnya untuk agama? Kan nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, setelah itu saya bertanya lagi, Pak. Ini dengan santai mawon tadi. Ini kan kawan-kawan kan di tahun 2018 ke sini kan banyak akhirnya para mubalik, para ulama-ulama yang ada di Jogja tanda kutip, bukan ulama-ulama beneran. Setelah kita keluar ya jadinya tolib semua. Itu terus keluar, banyak yang keluar, banyak yang dikeluarkan. Jenengan saat itu juga tanggap boten, maksudnya walaupun akhirnya jangan hijrah ya, apakah itu juga penyebabnya dengan akhirnya memberanikan diri untuk ikut hijrah atau gimana jenengan di tahun 2018 ke sini maksudnya? Iya Mas, itu waktu itu saya dikasih
tahu sama teman saya, oh kalau yang namanya dulu ngaji yang namanya ta'asub saya belum tahu. Ta'asub ya. Ta'asub saya belum tahu lah. Bareng saya, masya Allah, emang hidayah itu taufiknya Allah, cuma Allah tok yang memberikan. Ya bisa memberi hidayah sama saya. Saya bersyukur sekali sama keluarga karena saya bisa hijrah seperti ini. Saya kok kalau kajian kok adanya cuma sindir menyindir, cuma menjelek-jelekan orang waktu itu. Oh, jadi tahun 2018 ketika kita sudah di luar, jenengan masih di dalam mendengarkan itu ya? Tadi penyebabnya termasuk jenengan apa itu mendengar ini elek-elek ngaji akhirnya jenengan terus saya kan nggak pernah ngaji karena saya gitu. tahu ngaji kok gibah gimana terus saya diparani sama pengurusnya lah, didatangi pengurus lah gimana kamu pokoknya jangan kemana-mana, jangan ikut, pokoknya tetap jamaah. Itu tetap jamaah dipegang erat, dipegang kuat kan. Ya saya jamaah saya pegang kuat kan, karena saya tahu kalau itu yang menyelamatkan itu jamaah kan. Tapi maksud saya jamaah yang saya tahu, karena saya tahu jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Oh, jadi jenengan sudah memahami nah, itu saya bahkan bukan akhirnya jenengan pengurusnya bilang, wah ini kalau di jamaah seperti khilafah Umar seperti dulu lah. Gimana Umar bisa tahu kalau rakyatnya yang kecil-kecil itu nggak bisa ngliwati. Umar tahu tadi seperti ini, diurusinya seperti ini. Loh, saya malah balik bertanya, bahkan saya bertanya, Umar itu menangis karena dia diangkat jadi pimpinan, karena dia takut kalau pimpinan amanah dia takut diangkat dari pimpinan. Yo nek iso amanah, kalau dia salah yang menasihati saya siapa? Karena semua orang takut sama Umar. Yang saya tahu, karena menurut sirah Nabawi ya yang saya tahu, yang saya baca. Ya. Tadi jenengan baca sirah Nabawiyah nih Mbak. Jadi intinya di sana tidak ada ceritanya Umar atau memimpin umatnya terus sampai diwangi nangis, itu tidak ada ya di Dojo kami itu. Ya ada, tapi ngajinya kan kalau Bukhari nuwun sewu, kan Bukhari setahu saya ngaji Bukhari, saya ngaji Bukhari lewat hati itu 4 tahun loh Mas. Ya, Bukhari itu yang kan, diajarnya itu yang sekarang dari imam daerah Sukoharjo Utara itu ya. Ya, sekarang jadi. Nah itu kan kalau nggak sedetail yang kalau di Bukhari cuma ada itu matanya. Yang penting kan matanya, tapi yang namanya sarohnya nggak ada lah, gimana kan nggak komplit. Kalau sarohnya nggak ada kan nggak komplit. Maka dari itu di situ pengetahuannya ya cuma merata gitu aja, karena nggak dibahas sedetail itu. Terus singkat panjenengan itu terus kan ditanya di apa ya, diurusi toh istilahnya, nggak pernah ngaji toh. Terus sampai jenengan menyatakan keluar itu nyata nih ngopo jenengan tahu-tahu nggak ngaji itu aja. Ya tahu saya nggak ngaji karena saya sholat di masjid itu orang-orang pada nggak nyaman. Oh, itu di masjid Jokam itu nggak nyaman, orang-orang nggak nyaman lah. Saya daripada itu misi saudara-saudara kita nggak nyaman situ, saya pilih sholat di masjid umum aja. Artinya gini, nggak nyaman itu setelah jenengan mengikuti kajian-kajian syah-syah ini, akhirnya jenengan dimasukkan istilah JRK lah istilahnya. Nopo nggak nyaman kalau jenengan sudah tertuduh wis nggak pernah ngaji. Artinya jenengan melu ini kan tahun 2018-19 kan banyak yang keluar bersama Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz sama Ustadz Abdul Maksud itu toh. Apakah jenengan juga bergabung ke situ, maksudnya melu hijrahnya kawan-kawan itu? Ya, saya ikut hijrah kawan-kawan itu karena saya kok orang ini kok
setiap di mimbar kok dijelek-jelekin. Terus dia apa betul saya tabayun? Kan saya wongi harus tabayun kok. Nek guru nggak tabayun, masya Allah. Cuma tahu kita itu cuma dibodohin kalau nggak tabayun kan. Saya tabayun kok, kok seperti ini. Nah setelah saya kajian terus ada yang jamaah itu masih saudara saya juga. Lah kowe nek kowe jek ngakoni Pak Imam ora. Aku ya ngakoni nek iki Pak Imam, tapi saya nek di runtut nggone apa itu khalifah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah saya juga masih taat Pak Imam karena kalau taat itu ada korelasinya Mas. Taat kan yang ma'ruf. Kalau yang tidak ma'ruf kan enggak perlu taat. Lah saya tolak ilmi, cari ilmu kok dilarang itu. Gimana itu? Bahkan itu cari ilmu sabilillah, kok sabilillah ditahan, dilarang itu. Nah, dalilnya gimana ini yang? Seperti itu perasaannya seperti itu. Jenengan langsung hatinya perang lah, perang berkecamuk. Mosok dilarang ngaji kan gitu intinya mosok dilarang ngaji dengan ustadz-ustadz yang telah dijelek-jelekan dan itu keluarga saya kok terus mau menerima, tidak. Keluarga saya itu menangis, kamu jangan sampai beledong Pak, kamu jangan sampai istri istri sama anak sama anak itu jangan sampai murtad lah di situ. Lah kok engko nek kelangan surga piye Pak? Surgane padahal surga harus lewat situ. Nah, terus saya tahu terus terbuka seperti ini kan. Berarti surga lewat ini berarti ini dalil kontradiksi yang untuk doktrin subhat ya seperti ini. Tahu saya seperti itu. Berarti istilahnya jenengan akhirnya semakin mantap bahwa ini doktrin lah istilahnya. Ini doktrin. Tapi ibu atau istri jenengan sekarang sudah alhamdulillah keluarga semua saputrane. Iya. Nah, dan setelah saya tidak mengaji di situ. Nah, ini ada orang di situ anak saya. Anak saya itu dia kamu harus menjauhi bapakmu. Seperti itu. Seperti itu. Kamu harus menjauhi bapakmu. Apa kamu kalau mau enggak mau saya pondokkan? Sampai ditawari itu. Nah, itu saya tantang Mas. Nek omong-omong baik-baik di rumah saya monggo. Gimana itu kan anak saya monggo. Tapi dia nggak berani ke rumah saya. Iya. Akhirnya anaknya jenengan dinasihati. Lama-lama terus anak saya alhamdulillah tauhidnya kenceng, alhamdulillah akhirnya sekarang hijrah ya. Iya. Terus Mbah, sing umumnya yang saya tanyakan yang umumnya. Biasanya kalau kawan-kawan mubalik atau pengurus-pengurus itu kan kalau sudah hijrah itu kan dipersekusi nemen lah bahasanya. Karena memang dia kan berpengaruh seperti saya sendiri lah misalnya jenengan yang ngetos piyambak lah saya cerita yo kenyataannya ya tahu. Nah, jenengan juga apa yang mengalami seperti itu, jenengan apa juga mengalami sama dengan kawan-kawan yang pengurus kan orang awam, hanya apa ya sama apa? Iya Mas, sampai teman saya yang dekat yang dari Jogja itu dipanggil Mas. Tidak boleh dipanggil di sana, dihubung sama pengurus, kamu harus jauhi orang ini, Mbah No, harus jauhi saya. Nah, terus teman saya itu bilang, lah saya nggak bisa karena apa? Dia itu teman saya semenjak saya itu nyambel rong enak, saiki nyambel wis enak. Kok suruh jauhi ya? Kan ini dalil kontradiksi ini. Iya, Masya Allah. Jadi itu ya Mas. Ya. Jadi cara simpelnya wong rumus bodoh misalnya. Ini intinya kan gampangannya masuk agama seperti itu. Iya. Itu saja. Iya. Jadi semua serba maksa. Iya. Terus apa istilahnya ikhlas enggak ikhlas, semua hanya karena terpaksa oleh keimaman atau keaminan itu. And then pesen boten yang konco-konco si podo-podo budu nih wong budu. Masya Allah. Artinya jenengan orang awam toh. Ada pesan enggak logika yang masuk akal, simple. Istilahnya masuk di kalangan orang-orang yang biasa itu iso nompok terus dengan alhamdulillah. Syukur-syukur menguatkan kawan-kawan yang hijrah. Monggo enten pesan apa mboten? Silakan, ada pesanan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saudara-saudara saya yang masih di
lingkungan Jokam, monggo untuk berpikir yang jernih, untuk berpikir yang panjang, Paras, gimana akal waras. ngaji gimana toh ngaji yang betul itu, monggo dicari, bukan hanya di situ toh. Kalau di situ nanti nggak ada referensi, wah rumangsane di sini udah betul sendiri, bukan sewu. Tapi kalau monggo di ustadz yang pandai di luar banyak sekali, masya Allah. Kita itu nggak ada apa-apanya, karena bukan sewu. Ali bin Abi Thalib itu namanya, Ali itu julukannya apa? Lautan Bahr. Ali itu Bahr. Bahr itu Bahr apa? Bahr itu lautan ilmu. Nah, kalau ilmunya Allah itu seperti lautan, kita itu ayo ke tengah-tengahnya, biar kita itu nggak tahu apa-apa, biar merasakan. Kalau di situ tok, wah rumah sana udah seperti ini, udah pandai sendiri, paling bener dewi, masya Allah. Seperti inilah nanti termasuk hibir, masya Allah. Di situ saya takut sekali ini. Monggo kula aturi berpikir yang jernih, berpikir yang betul, dan berdoa. Dan kalau sholat ihdinas shiratal mustaqim itu ditotokkan di hati betul, biar kita itu dapat hidayah betul ini. Karena apa? Yang namanya tauhid, ya. Tauhid itu adalah ajakan Rasul, adalah tauhid, bukan kegolongan tauhid. Islam semua kita sambung ukhuwah Islamiyah, kita saudara Islam semua. Mari kita bersambung ukhuwah Islamiyah kita saudara, monggo. Jangan di-get, jangan Islam itu jangan dipecah-pecah, monggo. Ayo kita Islam bersatu, kita netepi Islam dengan damai, dengan monggo. Kalau kita itu nggak ada apa-apanya, monggo. Maka dari itu pesan saya, kita cari ilmu yang sergap. Bukan hanya di satu tempat tok, Jokam tok, bukan. Masya Allah, ilmu itu luas sekali. Bahkan orang cari ilmu itu 3 tahapan. Satu, kalau sudah cari ilmu, tahapan pertama itu nek wis ndek ilmu, wah ngene iki Mas, malang kerik, wah sing bener aku dhewe. Ya. Iki lho, wah saya yang berilmu. Nanti kalau tahapan kedua ilmu itu bisa masuk, kita bisa tawadu, dingkluk. Nah, terus nanti kalau tahapan ketiga kita nyelam terus lebih ke tengah lautan, kita itu nggak ada apa-apanya, masya Allah. Jadi layaduru wala naf'a, masya Allah, masya Allah. Seperti itu, monggo saudara-saudara saya, monggo kita buka akal kita, monggo kita buka akal kita, monggo. Karena orang yang beriman itu yang berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah saudaraku semua, para penyimak debat Akhlus Salim, kita sedang berngobrol dengan Mbah No. Dia memang benar-benar awam dari sisi agama saat di jamaah, Iya. Tapi alhamdulillah setelah keluar mengenal tauhid, isi dalil malah. Cara saya dari balik Pak saya. Isi dalil, kenal tauhid, kenal marotib keilmuan, alhamdulillah. Memang beliau setelah keluar itu saya saksikan semangat ngajinya, semangat golek pulian lah, saya golek pulian. Kalau perbandingannya dulu aja semangat nih Mbak ya. Iya. Dan di sesuatu semangat saya ikut dulu semangat lagi. Dari itulah isi curahan hati dari seorang ru'yah biasa Mbah No. Semoga menginspirasi, memperkuat Anda untuk hijrah. Dan kami dari tim Ribat Akhlus Salim mengucapkan salam, tetap salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.